Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran tematik kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Oh iya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang 1. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, karya seni dengan teknik aplikasi. Kita sudah mempelajari informasi dari teks tentang cuaca, perubahan cuaca, dan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan sehari-hari. Selain cuaca, kita mengenal keadaan alam yang disebut dengan musim dan iklim. Sekarang, mari kita pelajari informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Silahkan kalian buka pulpena halaman 75. Semaklah bacaan berikut ini. Cuaca, musim, dan iklim. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan, sering terjadi cuaca mendung. Terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Setelah membaca teks dengan cermat, mari kita kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Ingat, kalau ada teks dan muncul pertanyaan di bawahnya, maka jawaban harus berdasarkan teks tersebut. Silahkan dibuka pulpena halaman 76. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan musim? Silahkan cari jawabannya dalam teks yang tadi sudah dibaca. Cari, musim itu apa sih? Oke, sudah ketemu apa belum? Ya, jawaban ada di paragraf kedua, baris pertama. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Soal yang kedua, tulislah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Sudah dilihat? Jawabannya ada di paragraf nomor 3 ya. Baris pertama, terdapat dua musim di Indonesia yaitu musim hujan dan kemarau.
Soal yang nomor 3, mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Jawaban ada di paragraf keempat. Ya, karena sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Dengan demikian Indonesia dinyatakan beriklim tropis. Dan soal yang terakhir, bagaimana proses terjadinya musim kemarau di Indonesia? Ada di paragraf ketiga. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai di Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Ayo perhatikan contoh berikut. Ibu Komang membuat kue untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue yang dibuat ibu. Jika Komang mengambil 1 potong kue, berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Perhatikan gambar berikut. Tadi kuenya dipotong menjadi 6. Jadi setiap potong kue bernilai 1/6 bagian. Jika di meja terdapat 3 potong kue, maka 3 potong tersebut bernilai 3/6 bagian. Kemudian Komang mengambil 1 potong kue, berarti Komang mengambil 1/6 bagian. Maka bisa ditulis sebagai berikut. 3/6 dikurangi 1/6 sama dengan 2/6. Ingat, karena penyebut atau angka yang di bawah itu sama, maka hasilnya penyebutnya juga sama, yaitu tetap angka 6. Seperti penjumlahan pecahan yang kemarin, yang kita hitung cuma angka yang atas atau pembilangnya saja, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 3/6 dikurangi 1/6, hasilnya 2/6. Masih ingatkah kamu mengenai karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perhatikan boneka jari yang ada di layar. Boneka jari merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing. Tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Ayo belajar menjahit dengan teknik menjahit tusuk veston. Siapkan 2 lembar kain flanel berukuran 10 cm x 10 cm, benang wol, jarum sulam, dan gunting. Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, silahkan ingat-ingat dulu pola jahitan tusuk veston yang akan dibuat. Langkah yang kedua, masukkan benang yang sudah dibilin ke dalam lubang jarum dan ikat simpul mati di ujung benang. Langkah ketiga, tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain flanel dengan jarum hingga menembus 2 potong kain.
Berhati-hatilah saat mulai menjahit. Langkah yang 4, buatlah simpul seperti yang dicontohkan pada gambar. Tentukan bagian kain yang akan ditusuk selanjutnya. Masukkan jarum ke ujung melalui bagian tersebut. Lihat contoh pada gambar. Tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Lanjutkan dengan jahitan berikutnya sesuai arah jahitan yang telah ditentukan. Ketika jahitan mencapai sudut kain, tusuklah jarum secara diagonal ke arah bawah. Tariklah benang melalui lingkaran seperti tusuk veston biasa. Ulangi jahitan hingga mengelilingi kain. Hubungkan tusuk terakhir dengan tusuk pertama. Buatlah simpul mati dan potonglah benang. Jahitan dengan tusuk veston selesai. Untuk tugas kali ini, silakan kalian buka pulpena halaman 77. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan langsung di pulpenanya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.